Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kemarin baru saja kita bahas tentang ma'rifat ya, mengenal Tuhan. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Akan tetapi setiap orang kadar kemakrifatannya itu akan berbeda dengan siapapun. Kalau penduduk dunia ini 8 miliar, maka ada 8 miliar model kemakrifatan, tidak akan sama. Masing-masing ya dari perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, ke depan ketika manusia itu membangun persepsi yang berbeda dengan tentang Tuhan yang terbangun dalam ruang-ruang imajinasinya itu berbeda. Memang itulah kodratnya seperti itu. Sehingga terjadilah di dunia banyak agama. Itu. Nanti di dalam agama juga akan ada perbedaan persepsi antar sekte dengan sekte yang lain tentang ketuhanan ini sendiri. Nanti sekte sendiri juga ada kino-kino lagi. Di dalam kino ada juga blok-blok lagi dan seterusnya. Dan itulah jangan berharap bahwa dunia akan sama. Sia-sia ketika engkau ingin menyamakan. Ya. Sehingga istilah yang kita pakai mempersamakan, persamaan persepsi itu juga sungguhnya tidak mungkin tercapai. Paling-paling hanya sifatnya garis-garis besarnya saja, streamline-nya saja, persepsi ada kesamaan. Tetapi nanti secara mendetail ya akan berbeda juga. Mungkin garis-garis besarnya saja, undang-undang dasarnya saja. Di undang-undang berbeda, di peraturan berbeda, di juklak berbeda, di juknis berbeda. Nah, kalau masalah sholat berbeda itu sudah juknis, perbedaan juknis. Ada yang digoyang-goyang, ada yang lurus saja. Bayangkan. Menunjuk saja itu ada yang menunjuknya asyhadu, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang wa anna Muhammad Rasulullah turun, ada yang tetap ngacung, ada yang digoyang-goyang. Itu saja sudah beraneka ragam. Lalu yang kita tanyakan, sebetulnya Nabi sholatnya itu tangannya digoyang-goyang atau lurus saja? Kita ini diperintahkan untuk sholat seperti kanjeng Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Tetapi sampai sekarang kita tidak menemukan petunjuk yang kuat bahwa Nabi sholatnya seperti itu. Jadi semua imam madhab dadak mencari data-data, mencari arsip-arsip, mencari riwayat-riwayat Nabi sholatnya bagaimana. Sehingga kita menjadi berbeda. Pernah saya konfirmasikan
kepada Profesor Dr. Quraish Shihab. Kenapa sholat kita ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan mendetail sholat seperti apa? Yang menjelaskan itu adalah hadis. Hadis-hadisnya juga hadis-hadis ahad. Hadis orang per orang. Tidak ada hadis mutawatirnya. Kenapa? Dan sholat berbeda-beda. Jadi yang aslinya yang mana? Atau jangan-jangan pernah stagnan. Ada satu zaman umat Islam sudah tidak sholat lagi. Sehingga ketika mau menelusuri bagaimana Nabi sholatnya, hasilnya berbeda-beda. Dengan hasil yang berbeda-beda, itu menunjukkan mereka sama-sama menduga dan tidak ada kepastian. Betul nggak? Nyenggol istri, batal nggak wudunya? Kata Syafi'i. Kata Maliki tidak batal. Kata Hambali tergantung. Kalau ada syahwatnya batal. Kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Yang benar mana? Atau benar semua? Mungkinkah kebenaran itu banyak? Atau hanya satu kebenaran itu? Nah, akhirnya kata Bapak Quraish Shihab, kana Rasulullah yatanawwa'u fi sholatihi. Bahwa Nabi itu sholatnya bervariasi. Nanti asyhadu an la ilaha illallah. Nanti baca Fatihahnya ada basmalahnya. Nanti kadang-kadang baca Fatihahnya tanpa basmalah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah kalau begitu, saya nggak bantah. Ya udah kalau begitu saya karena disuruh sholat kayak Nabi, maka saya sholatnya seperti Nabi, beraneka ragam, bervariasi. Dia tertawa. Ya, jadi walhasil ini sebagai satu pengantar saja dulu. Apapun yang kita yakini, keyakinan yang sifatnya non eksperimental, jangan dipaksakan kepada orang lain. Yakinilah untuk dirimu sendiri dan berilah kesempatan orang lain juga bisa benar. Kebenaran bukan monopoli milikmu, tapi orang lain juga diberikan kesempatan juga bisa benar. Itu saja saya kira. Ini menghindari ketegangan di masyarakat yang saling salah menyalahkan semacam ini. Itu yang penting. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.